Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyil hashim Muhammad wa ala alihi wa sallam taslima. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya qutbir rabbani wal musis sumadani Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ibn Zaman Sayyid Maulana Syekh Muhyiddin Muhammad Abdullah Sayyidul Mas'ud Al-Qutub Ya Allahu an wa qaddasa surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarram yang berbahagia Kiai Andi, semoga beliau serta keluarga senantiasa mendapatkan kebenaran rahmani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kecintaan beliau kepada manusia dengan mengistiqomahkan acara mengikuti Allahumma amin. Ikhwan akhwat yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 186 surat Al-Baqarah menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila umatmu ada yang bertanya kepadamu tentang aku, bilang aku ini dekat. Bahkan pada ayat yang lain disebutkan dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu min hablil warid, lebih dekat daripada urat telapak. Artinya sangat dekat. Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi modal utama di dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Hanya yang tidak boleh kita lupakan adalah bukan tidak menutup kemungkinan terdapat sisi-sisi lain yang menjadi kebiasaan kita, bisa saja itu menjadi penghalang dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghalang pertama itu menyangkut kepada masalah hubbu dunia, kecintaan kita kepada dunia. Kita tidak bisa lepas daripada masalah dunia, apalagi kita hidup di dunia. Hanya saja yang dikatakan sebagai dunia itu jangan sampai aktivitas kita terutama yang untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dinomorduakan, dalam artian kita lebih memprioritaskan aktivitas dunia. Yang tadi dicontohkan oleh Kiai Andi itu adalah yang dunia, yang begitu ulur-ulur waktu itu dunia. Orang yang konsekuen terhadap bagaimana kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu apabila kita mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumusnya di dalam Al-Quran adalah fafirru ilallah, harus lari, kemenang peliak-peliak gitu ya. Berbeda dengan mencari nafkah, mencari rezeki. Kalau mencari rezeki tidak usah berlari. Al-Quran mengatakan tamshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Cukup berjalan. Nah, artinya begini, mengapa harus berjalan? Tidak usah lari kalau mencari rezeki. Karena
karena rezeki itu urusan Allah. Setiap manusia sudah mendapatkan haknya, bagiannya. Karena mendapatkan bagiannya, otomatis nanti juga akan datang. Kita hanya wajib ikhtiar saja, tidak usah berharap. Gitu. Lagian rezeki kan lebih hafal alamat pemiliknya. Kalaupun kita berlari-lari mencari rezeki, kalau bukan miliknya nggak akan ketemu. Nah ini beda-beda tipis bagaimana caranya kita menerjemahkan, bagaimana agar pada waktu kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara berlari. Jadi buku dunia yang tadi disampaikan ciri-cirinya ataupun bagian daripada aktivitas keseharian kita itu banyak terkait dengan masalah buku dunia kita. Ulur-ulur waktu itu diantaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, manhubah ke-24 itu bercerita tentang hukum kausalitas. Hukum kausalitas itu hukum sebab akibat. Orang bekerja dapat uang, kalau tidak bekerja tidak dapat uang. Kira-kira begitu hukum sebab akibat. Tetapi jangan diterjemahkan bahwa yang ngasih uang adalah tempat kita kerja, tidak begitu. Itu hanya sebagai sebab. Makanya dalam membicarakan masalah kausalitas itu perlu untuk mengetahui namanya mun'im, pemberi nikmat. Mun'im itu ada dua. Ada mun'im hakiki, pemberi nikmat yang sebenarnya. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara yang kedua adalah mun'im sabili atau mun'im wasili, pemberi nikmat antara. Manhubah ke-24 bercerita orang sakit makan rumput ataupun minum air madrasah sembuh. Yang menyembuhkan itu bukan rumputnya, yang menyembuhkan bukan air madrasahnya. Al-Quran kan mengatakan faiza maridu fahuwa yashfir. Pada waktu aku sakit, yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu ini tidak berarti kita menafikan pengetahuan seorang dokter yang ahli dalam bidang kesehatan di atas rata-rata kita. Itu hak mereka. Kalau memang bukan karena hukum sebab akibat, mestinya nggak ada dokter yang mati, nggak ada dokter yang meninggal dunia, malah dokter gering. Obatan seorang, kira-kira semacam begitu. Kan yang menentukan bukan obat, yang menentukan sehat tidak sehatnya seseorang. Jadi saya ulangi, faizamar itu bahwa ya ini sebab akibat. Maksud saya pada waktu kita menerjemahkan makan rerumputan dan air madrasah Tuan Syekh itu, maka seluruh penyakit ambilan itu harus dimaknai sebagai tafsir ruhani secara ma'nawi. Semacam begini, yang di luar sana namanya kan yang namanya sunnah Rasul adalah memelihara jenggot, memotong kumis. Mengapa jenggot harus dipelihara? Itu menunjukkan adanya keaslian yang harus dipegang teguh. Gitu. Ini tafsir ruhani, jadi tidak sembarangan. Jadi apabila memang maaf, tapi jangan menerjemahkan yang namanya sunnah Rasul. Nah, anak begitu. Tolong itu sunnah Nabi kan. Dan berdasarkan hadis Nabi yang sembarangan. Itu yang tidak boleh diabaikan sekali lagi bahwa ternyata memang hukum kausalitas, hukum sebab akibat itu harus diterjemahkan sebagai bahan pertimbangan kita, bahwa kalau ternyata memang ada sesuatu yang tidak bisa kita pecahkan, ada orang lain yang lebih tahu daripada kita, kira-kira begitu. Jadi harus ada langkah. Makanya apabila ada orang sakit bilang ke abah, umpamanya, abah saya sakit. Abah tidak langsung mengatakan, oh ini obatnya ini, tidak begitu. Tapi ada langkah tertentu. Malah apabila kita merasa sakit lapor ke abah mengatakan jangan ambil ke rumah sakit. Rasakan saja 3 hari dulu. Anggap saja itu tamat kita gitu. Kalau sudah 3 hari, angker wae, intinya baru kita konsultasi. Kalau ternyata memang sudah lebih daripada batas 1 kali 24 jam, itu apa meminta supaya dibawa pulang.
Coba kemarin nih pada waktu dokter Tutur dia dalam kondisi sudah tak sadarkan diri. Abang telepon lewat video call kepada anaknya, bawa pulang sampai protes kan ya. Saya sangat protes. Abang ini kalau dicabut seminggu sendiri, ini pertimbangan akal kayak-kayaknya 5 menit bakal selesai. Ya terserah kalau memang begitu, abang bertanggung jawab lagi. Siapa lah? Seketika gitu ya, orang yang mengatakan itu adalah apa? Sebagai semut. Dia nggak bisa berbicara apa-apa. Apa yang terjadi? Begitu selang dilepas semua, biasa-biasa saja, tidak apa-apa sampai dibawa pulang ke rumah, sampai di rumah biasa lagi gitu. Itu maksudnya gitu. Jadi dalam artian yang namanya kausalitas itu. Nah, dalam hal ini kasus yang saya sebutkan barusan itu sudah tidak berbicara masalah medis, tapi berbicara masalah guru. Makanya Tuan Syekh Abdul Qadir pernah mengatakan, siapapun orangnya, barang siapa ada seorang murid tidak meyakini kesempurnaan ilmu seorang mursyid, tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Itu. Dan sekali lagi, apabila kita menyaksikan, kita meragukan kemampuan Syekh Mursyid, kemampuan Abah Awas di dalam mengatasi berbagai masalah, berarti kita tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Makanya saya sering menyampaikan di dalam kurikulum itu, paling tidak ada 2 keyakinan yang tidak boleh diabaikan. Wajib hukumnya untuk meyakini kebenaran Al-Quran. Yang kedua, wajib meyakini kemampuan Syekh Mursyid di dalam mengatasi berbagai persoalan. Terkadang yang kita harapkan sebagai pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa datang seketika, bisa saja begitu. Kadang-kadang pertolongan Allah itu datang in due time. Pada waktu akal sudah mengatakan mustahil, mungkin, tetapi pertolongan Allah bisa terjadi. Lakon nasarakumullah bibadin wa antum adilah. Ayat 123 surat Al-Imran. Ini wajib kita meyakini yang begitu. Gitu. Nah, ini yang kedua, dalam artian sekali lagi, apapun yang kita lakukan itu banyak ditentukan oleh permintaan. Yang ketiga yang membuat kita harus hati-hati kerenggangan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini masih mengandalkan satu teori targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib itu begini. Sekali waktu kan Nabi melaksanakan ibadah sholat malam. Kemudian bedanya dengan kita, kalau Nabi melaksanakan sholat malam itu sampai kaki beliau bengkak. Gitu. Hari orang mati balik sama orang baru gitu, orang sholat ini. Kalau Nabi sampai bengkak kakinya. Setelah bengkak kakinya, kemudian kalau istirahat, kalau berhenti daripada sholat sunat itu. Aisyah, istri beliau, itu nanya, ya Rasul, kau kan Nabi dan Rasul, asalnya dijamin masuk surga, tapi untuk berapa berbawa-bawa anak itu melaksanakan ibadah sholat, itu biasa saja, kan dijamin. Itu kira-kira semacam begitu. Apa kata Nabi? Aku melaksanakan ibadah sholat bukan karena ingin masuk ke dalam surga. Aku melaksanakan ibadah sholat bukan karena takut masuk neraka. Aku melaksanakan ibadah sholat sebagai ungkapan rasa syukur terima kasihku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan diriku sebagai manusia. Itu konsepnya. Itu bukan konsep targhib wa tarhib. Nah, kalau kita mampu menggunakan konsepnya targhib wa tarhib, artinya mengerjakan sesuatu itu karena ayat Arab-Arab. Padahal diajarin sama Arab. Kata apa nih? Semua itu udah pada tahu. Kalau pengen rezeki lancar, laksanakan sholat duha. Tapi pada waktu melaksanakan sholat duha, jangan minta rezeki. Sebab kalau minta rezeki, artinya kita ini targhib. Artinya harap-harap nilai, harap-harap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakan aja, Allah kan kita tahu. Gitu ya. Makanya kata Abah, mumpung kita tidak ngerti, amalkan saja. Sebab kalau kita ngerti, itu ada sesuatu yang kita cari, yang kita harapkan.
Mending terbukti di dalam melaksanakan amal ibadah. Mengapa kita harus melakukan sholat isti'anah? Panjang dari baca anak-anak kita apa yang kau sholat itu 17 kali. Karena apa? Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan perintah apa? Coba baca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan dua media. Jadi hanya dua media yang disebutkan pada ayat itu untuk dijadikan alat bagaimana caranya kita memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sabar, yang kedua sholat. Bapak Ibu udah bosan kalau saya cerita gitu ya. Saya saja pada waktu anak saya sakit datang ke Abah bawa air, Abah mohon perkenan anak saya batuk sudah 2 bulan. Apa kata Abah? Batuk juga ada yang 3 bulan. Itu artinya tunggulah sebulan dari mana batuknya. Benar. Setelah 3 bulan katakan sabar. Itu artinya sabar. Gitu. Hanya Abah tidak mengatakan sabar dong. Mana begitu kalimatnya. Nah, jadi apabila mungkin Bapak Ibu pernah mengalami melahirkan istri umpamanya melahirkan, kemudian minta nama kepada Abah, Abah mohon perkenan nama buat anak saya. Sering kan begitu ya? Saya juga begitu sama. Tapi orang lain ada yang minta seketika, diberi seketika. Kalau saya 3 hari enggak harus nunggu. Saya melahirkan. Ini akte kelahiran sudah diurus kira-kira sama budak, aku nyaranin budaknya. Tunggu belum ada. Sudah 3 hari baru dikasih sama sampai segitunya gitu. Itu artinya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat jalur yang pertama adalah sabar. Yang kedua menggunakan sholat disoli wasolat. Sholatnya sholat apa? Sholat minta tolong. Diterjemahkan di dalam bahasa Arab, sholat minta tolong itu adalah namanya sholat isti'anah, minta tolong. Makanya jangan mutlak diterjemahkan sholat isti'anah hanya sekedar minta tolong agar dijauhkan daripada penyakit, dari berbagai masalah. Hanya saja kalau di luar sana itu ada orang melaksanakan sholat isti'anah itu adalah diganti dengan sholat sunnah tolak bala. Sekali dalam setahun pada hari Rabu Kasan, pada hari Rabu terakhir pada bulan Syawal. Karena tiap pagi kita melakukan itu ya. Nah jadi kembali pada persoalan kita target melakukan satu perbuatan karena ngarap pahala. Kita mau bangun malam melaksanakan sholat tahajud karena apa? Karena ingin memperoleh maqam mahmudah, kedudukan yang terhormat. Padahal nggak usah diminta juga, itu sudah otomatis. Ada kalimat asa, ayam masakan. Asa itu mudah-mudahan tapi ini tahqiq. Pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal istiqomah. Kayak keperluan kakak nyari penting, kakak minta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keperluan lagi bisa sendiri. Jadi yang dibutuhkan adalah istiqomah. Nah, bagian kedua tadi adalah tarhib. Kalau tadi tarhib, sekarang tarhib itu kita melaksanakan satu amalan itu sendiri karena takut dimasukkan ke dalam api neraka. Orang yang akan menjadi calon penghuni surga sudah ditentukan, yang akan menjadi calon neraka juga ditentukan. Kenapa takut ke neraka? Memang sih ada yang ditakuti di neraka. Coba lihat malaikat penjaga neraka. Konon itu neraka itu katanya kata keterangan itu panasnya luar biasa. Mana sudah terasa panasnya apabila jarak perjalanan sekian ratus tahun. Itu sudah terasa panasnya. Tapi kan malaikat penjaga neraka nggak pernah merasa panas. Mengapa tidak ada rasa panas? Malaikat karena melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau kita tidak mau merasa panas, atau gampang melaksanakan perintah Allah apapun bentuknya. Salah satu perintah Allah yang paling utama adalah zikir.
rasakan sampai disebut dalam 11 ayat di dalam Al-Quran. Ayat banyak. Lama sama zikro wayakuna innahum lamajnun. Dalil-dalil bagaimana caranya agar kita bisa zikir dengan suara Allah. Itu tadi takut masuk neraka. Tadi kan akhirnya ada dua kan fasilitas itu, neraka, yang kedua surga. Neraka kita kan hanya satu, jahanam aja. Hanya di dalam jahanam ada kapling sakor, ada kapling wail. Oh ya, itu yang ketiga, yang terakhir. Bisa menjadi penghalang. Meskipun Allah itu dekat dengan kita dan kita yakin Allah itu dekat, terkadang menjadi ada sesuatu yang menghalangi. Apa itu? Apabila kita beribadah kepada Allah sudah merasa nikmat. Jadi kita sudah merasa nikmat ibadah sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang dipuji adalah dari kita. Coba aja lihat kita sehari-hari. Kalau kita zikir dibatasi 165. Ya Allah, hari ini sorangan dipetik ada yang sampai 825. Itu. Padahal itu artinya apa? Artinya ada harapan sampai situ. Padahal kalau yang namanya harap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditentukan oleh angka. Berapa angka? Itu diantaranya. Meskipun kita juga tidak boleh mengabaikan batas minimal. Batas minimal adalah uji coba yang telah dilakukan oleh para mursyid sebelum Allah haus. Ternyata apabila melakukan uji coba yang begitu sedemikian banyak, maka pengaruhnya begitu besar. Abah harus mengatakan, Abah Anom kalau zikir 165 minimal. Itu zikir dengan tempo model demikian, itu 165 itu memakan waktu 5 menit. Jadi kita bisa hitung gitu ya, kalau ternyata memang kita untuk berjaga-jaga barangkali ada kekurangan dan sebagainya, kekurangan zikir, maka pada waktu malam hari kan kadang-kadang kita membiasakan zikir 825, artinya 5 kali 165 gitu. Itu tinggal kali 5 aja, artinya 5 itu artinya 5 menit untuk 165 kali 5 kali 50, udah setengah jam aja. Gitu ya. Jadi begitu banyak waktu yang begitu luang yang terkadang kita tidak memanfaatkan. Jadi kalau boleh saya teruskan, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan modal paling inti dalam beraktivitas kita, baik masalah dunia maupun masalah akhirat. Hanya yang tidak boleh diabaikan adalah ada titik-titik lemah kita yang kadang-kadang menjadi penghalang. Pertama, menomorduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita memprioritaskan masalah dunia. Yang kedua adalah kita sangat bergantung pada hukum kausalitas. Gitu ya. Artinya namun dia melanggar, nggak boleh begitu. Urusan ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya wajib ikhtiar. Nah, sementara yang ketiga adalah ada rumus targhib dan tarhib. Ada sesuatu yang kita cari, ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu targhib dan tarhib. Yang terakhir adalah kadang-kadang yang menghalangi kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah merasa nyaman, merasa nikmat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kadang-kadang lupa yang kita cari adalah kenikmatan itu, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, meskipun tidak terlalu sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf, mengamin doa paten kuasa Allah. Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengarsa Abah Awas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli
ilham